Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagaimana biasa sebelum kita mulai kajian ilmu sosial kemasyarakatan dengan panduan kitab Uqudul Lujain fi bayani huquqi zaujain. Kita sama-sama membaca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Sajaku mencari ilmu karena taat perintah Allah, perintah utusan Allah, menghilangkan kebodohan, mencari kepahaman, menghidupkan agama Islam. Allah Ta'ala, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alimu birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pada sore hari ini yaitu dengan kajian ilmu sosial kemasyarakatan dengan panduan kitab Uqudul Lujain karangan Syekh Muhammad bin Umar Nawawi, nafa'ana bi'ulumihi wa bi barakati ulumi fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab dan kajian kitab Uqudul Lujain, dimulai yaitu dari kalimat hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan nastaftihu bihil khairati ay naqlubu bidzalikal hamdi al-fatha lil khairati wan nusrata ala tahsilil fadilati an-nafahati ay natlubu bidzalikal hamdi al-fatha lil ataya wan nusrata ala tahsiliha. Alhamdu, segala puji, lillahi, bagi Allah, hamdan, dengan pujian, nastaftihu, kami memohon dibukakan, bihi, dengan pujian yang kita panjatkan kepada Allah, apa yang ingin dibuka, al khairati, segala macam kebaikan. Puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana berharap agar pujian itu akan membuka bagi yang memujinya, yaitu segala macam kebaikan, segala macam pintu kebaikan. Aina tulubu bidzalika al-fatha lil khairat, yang mana kita memohon, yaitu natlubu, memohon siapa kami, bidzalikal hamdi, dengan pujian itu, al-fatha, agar dibukakannya lil khairati, segala macam kebaikan. Kebaikan apapun akan dibuka dengan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini akan ada penjelasan sedikit tentang puji. Berbeda puji dengan syukur. Satu sisi antara puji dan syukur, antara puji dengan syukur. Puji yaitu lebih general. Datang lewat,
ada orang cantik lewat, ada orang kaya lewat, ada orang yang memiliki kedudukan lewat, lalu kita puji. Padahal orang yang lewat, baik itu orang kaya yang memiliki kelebihan di harta atau jabatan atau rupa, itu tidak menginginkan, tidak memberikan sesuatu lebih dahulu kepada yang memuji. Tidak seperti begini. Nih uang, tolong puji saya. Nih harta, tolong sanjung saya. Ini puji tidak diawali dengan pemberian. Berbeda dengan syukru. Syukur, ucapan terima kasih itu diucapkan ketika dia mendapatkan sesuatu pemberian dari orang lain. Ketika dia diberikan sesuatu oleh orang lain berupa nasihat yang baik, ataupun harta benda, ataupun kesempatan yang ia butuhkan, lalu dia mengucapkan terima kasih, syukur, itu namanya. Itu berarti kalau hamdun, memuji, itu lebih general, lebih umum, lebih universal, sedangkan syukur itu sebaliknya. Dia terbatas. Karena apa? Karena ada puji, karena ada pemberian saja. Kalau nggak ada pemberian, maka tidak akan dilaksanakan pujian. Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf tadi ada gangguan teknis, yaitu Grimmy kita mengambil view di luar, kemudian kita bergeser ke dalam. Kita lanjutkan bahwa hamdun itu lebih universal karena tidak dibatasi oleh pemberian lebih dahulu. Sementara syukrun itu dibatasi oleh pemberian ini. Jadi begitu diberi sesuatu, dia mengucapkan syukur. Berarti hamdun lebih universal daripada syukrun. Tapi pada satu sisi yang lain, ini bisa berbeda posisi. Syukrun bisa lebih general, dan hamdun bisa lebih terbatas. Kenapa? Yaitu pada tata caranya. Ketika syukrun, bersyukur itu dapat diucapkan dengan segala bentuk macam perbuatan. Bisa dengan ucapan, ketika kita diberikan nikmat, kemudian kita ucapkan terima kasih. Lalu yang kedua, syukur juga bisa dilakukan dengan amal perbuatan. Orang diberikan kenikmatan kesehatan, lalu dengan kesehatan itu dia beramal baik. Dia lakukan rasa syukurnya dengan beribadah kepada Allah. Itu bagian dari tata cara bersyukur. Yang ketiga, juga bisa dilakukan dengan hati. Bersyukur bisa dilakukan dengan hati. Ketika hamdun, memuji, itu hanya dilakukan dengan satu anggota, yaitu dengan mulut saja memuji. Jadi di sini antara hamdun itu bisa posisinya adalah general, tapi satu sisi hamdun juga bisa terbatas. Sementara syukrun bisa juga posisinya adalah di terbatas, tapi satu sisi dia bisa berada di posisi general. Kapan berada hamdun itu di posisi general? Ketika proses bahwa memuji itu karena tidak didahului oleh pemberian. Kapan syukur itu terbatas? Karena dia akan melakukan syukur, terima kasih, kalau dia diberi sesuatu. Dan kapan juga hamdun itu dimasukkan atau dikategorikan dalam bentuk terbatas, itu pada tata caranya. Ketika dia memuji hanya dengan satu anggota, yaitu dengan mulut saja. Tapi kalau bersyukur dilakukan dengan cara general, yaitu bisa dengan mulut mengucapkan terima kasih ya Allah. Kalau ada orang yang memberikan sesuatu yang kita harapkan, apa yang kita ucapkan? Thank you, terima kasih. Apalagi kalau itu yang diinginkan, kemudian kita mendapatkan, Masya Allah, terima kasih ya Allah, bahagianya. Lalu diucapkan dengan kata-kata terima kasih.
Kemudian hatinya akan selalu mengingat siapa pemberinya. Begitu yang kita inginkan itu terwujud, maka kita selalu ingat, ya Allah, inilah yang ingin saya capai dan engkau telah membantunya. Atau terima kasih Bang, terima kasih Ma, terima kasih Akang, ya, engkau telah membantu apa yang telah kami lakukan. Hatinya selalu mengingatnya. Dan yang ketiga adalah dengan cara perbuatan. Begitu diberikan amal, diberikan kenikmatan oleh Allah, maka wujud terima kasihnya itu adalah dengan melakukan terus kita Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kalau ada orang memberi baju, ya, beri baju. Nah, contohnya kemarin tuh, Bang Alvin ya, ada yang beri baju. Nah, maka pertama kali yang dilontarkan adalah thank you, terima kasih. Lalu hatinya akan selalu mengingat ini yang kebetulan kami membutuhkannya di bulan Ramadan, ada sorban. Ini selalu diingat sang pemberi itu. Lalu kemudian saya akan pakai sorban itu agar yang memberi itu bahagia, agar yang memberi itu senang dan nanti akan memberi lagi. Nah, itu bagian dari proses atau tata cara bersyukur yang disebut bersyukur juga bisa lebih general daripada memuji. Lalu wan nusrata ala silil fadilati. Dan dengan pujian itu kita memohon kepada Allah wan nusrata, diberikan pertolongan ala tahsili al-fadilati an-nafahati, ala tahsili untuk menghasilkan al-fadilati karunia-karunia, kenikmatan-kenikmatan, pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan memuji itu diharapkan agar nanti kita mendapatkan pertolongan untuk memperoleh kenikmatan-kenikmatan. Dengan memuji, ya, dengan memuji kita memohon kepada Allah agar Allah juga nanti akan bisa memberikan kepada kita apa yang kita inginkan. Natlubu bizalikal hamdi al-fathah, yaitu natlubu mencari siapa kami bizalikal hamdi dengan demikian pujian al-fathah agar terbuka lil ya pemberian-pemberian dan pertolongan ala tahsiliha untuk mendapatkan pemberian-pemberian anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu dan salawat kerahmatan ay rahmatullahi, yaitu kasih sayang Allah, al makrunatu yang disertai bita'zimi dengan mengagungkan lil anbiya kepada para. Jadi apa itu salawat? Kasih sayang Allah yang disertai dengan mengagungkan Allah dan mengagungkan nabinya. Ya. Allah memerintahkan Allah memerintahkan Allah memerintahkan apakah Allah zakat. Tapi ketika Allah memerintahkan membaca salawat, apa yang dilakukan Allah? Membaca juga salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah mengagungkan, memberikan salawat kepada Nabi Muhammad dengan mengagungkan. Wa mutlaqur rahmah li ghairihi. Adapun kasih sayang secara umum yang tidak disertai dengan mengagungkan itu li ghairihi selain. Jadi kalau salawat serta salam untuk para nabi berarti kasih sayang Allah yang disertai dengan mengagungkan untuk para nabi. Tapi kalau salawat untuk para umatnya itu mengagungkan salawat tanpa mengagungkan seperti mengagungkan para nabi. Wa du'ai
bi khairin minal ibad. Dan kalau untuk hambanya, ya, untuk hambanya wa du'ai bi khairin minal ibad. Kalau dari Allah Subhanahu wa taala itu salawat bisa dengan kasih sayang dengan mengagungkan kepada para nabi, ya. Kemudian kalau untuk umatnya juga doa dari para hambanya. Jadi mendoakan kepada para nabi, khususnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salawat itu kalau yang mengucapkannya Allah, maka berarti kasih sayang Allah yang disertai dengan mengagungkan. Kemudian kalau yang mengucapkannya umatnya adalah salawat itu berarti doa, ya, disertai dengan doa dari hamba-hamba. Wassalamu dan keselamatan atau salam ay tahiyatullah penghormatan Allah al-uzma yang agung wa huwa yang dimaksud dengan salam ta'zimun itu mengagungkan lil anbiya'i kepada para nabi kama yuhayyi sebagaimana menghormati ahaduna salah satu dari kita dhaifahu tamunya seperti kita menghormati tamu, ya. Kalau ada tamu kita hormati, maka berarti itu yang dilakukan oleh Allah dengan mengagungkan, dengan menghormati para nabi. Wa talabal ibadah lidzalika. Ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyah. Kepada siapa salawat dan salam? Ala sayyidina atas junjunan penghulu kita semua, yaitu Muhammadin, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidil Bariyati, penghulu pimpinan para makhluk. Nabi Muhammad itu Raisul Bariyah, Sayyidul Bariyah, Raisul Makhlukat. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini adalah dipimpin oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ala alihi dan atas keluarganya ayat atba'ihi yaitu para pengikut-pengikutnya alal iman yang beriman walau usatan walaupun maksiat. Termasuk kita mudah-mudahan tergolong keluarga Nabi Muhammad walaupun maksiat walaupun durhaka. Washabihi dan para sahabatnya wahum dan adapun para sahabat yaitu al-mujtami'una yaitu orang-orang yang meriung, berkumpul, bertemu binabina dengan Nabi kita Muhammadin yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu berkumpul syaratnya mukminina dalam keadaan mukmin beriman. Bagaimana kalau berkumpul tadi tidak beriman? Ya sahabat Abu Jahal sering bertemu, ya. Abu Lahab malah sering mengerjain di Muhammad, tapi karena nggak beriman bukan termasuk sahabat. Walaulah dosan walaupun pertemuannya sebentar. Bahkan dalam keterangan walaupun berpapasan dan salah seorang dari mereka tidak mengetahui bahwa adalah Nabi, termasuk dia adalah sahabat. Jadi kalau lagi bertemu atau lewat dengan sosok Nabi Muhammad dia beriman, tapi nggak tahu yang dilewati itulah Nabi Muhammad. Atau dalam keadaan buta sekalipun dia tidak melihat Nabi Muhammad, maka itu adalah bagian dari sahabat. Siapa itu sahabat? Al-a'immati para imam, al-muqtada bihim. Yang imam itu siapa? Al-muqtada yang dipanuti bihim. Fi umurid dini dalam masalah di agama. At-tiqati yang terpercaya, ya, yang memiliki otoritas, yang memiliki ilmu yang paten, ya, sehingga patut untuk diikuti dalam persoalan-persoalan agamanya. Amma ba'du adapun setelah membaca basmalah hamdalah dan salam ai ba'dal basmalati wal hamdalati wassalati wassalami setelah membaca basmalah hamdalah salawat dan salam. Basmalah hamdalah Allah itu disebutnya kalimat amma ba'du. Disebutnya kalimat amma ba'du. Nah, yang kemarin disebutnya kalimat
Kalau bahasa kitanya abbreviation, ya singkatan. Qauqala la haula wala quwwata illa billah. Kalau basmalah singkatan dari Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hamdalah singkatan dari Alhamdulillah. Kalau tahlil singkatan dari La ilaha illallah. Kalau hayya'al singkatan dari hayya 'alas shalah. Hadhihi al-hadiratu fi dhihni, ini yang ada di hadapan kita, yang sedang kita baca ini, risalatun, itu kitab kecil. Risalah itu kitab kecil. Kitabun shogirun jiddan. Kitab kecil sekali, tipis sekali. Muhimmatun, penting. Walaupun kecil tapi penting. Walaupun kecil tapi dibutuhkan. Muhzinatun, yang bisa memenuhi, bisa menjadi perhatian lil qulubi, bagi hati-hati kita semua. Tetaptu, aku menyusun pada risalah ini, ayhadihi maksumatun. Ini risalah maksumatun, itu dibagi ala arba'ati fusulin, atas 4 pasal. Jadi kitab ini terbagi berapa pasal? 4 pasal. Ay afrozin, yaitu 4 afroz, farzin atau pasal. Wa khatimatin, dan 1 khotimah. Ya, khotimatin itu catatan, perhatian. Apa itu khotimah? Wahia ma tuzkaru. Khotimah adalah kalimat yang dijelaskan li'ifadatima, untuk memahami kalimat atau memahami redaksi ya ta'allaku bil maksud, yang berhubungan dengan tujuan. Ya. Jadi nanti setelah ada penjelasan, nanti ada khotimah. Nah, khotimah itu adalah kalimat yang dijelaskan, yang menjelaskan, yang berhubungan dengan sesuatu maksud. Ya. Maksud yang tadi sudah dijelaskan itu apa maksudnya, maka ada khotimah. Wa ka'anna dzalika ta'alluqa, wa ka'anna dzalika ta'alluqul lahiq bisabi. Wa ka'anna, dan sebagaimana halnya hubungan antara khotimah dengan maksud adalah ta'alluqul lahiq, hubungan kalimat yang akan datang, ya. Yang akan disebutkan nih, khotimah itu yang akan disebutkan. Hubungannya dengan apa? Bisabik, dengan penjelasan yang lalu. Penjelasan yang lalu nanti akan dijelaskan dengan penjelasan yang akan datang, yang berupa khotimah. Kalau bahasa kitanya catatan, gitu. Ada penjelasan bla 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 bla, catatan. Obat ini dimakan, diminum 2 kali sehari. Nah, gitu. Berarti ini penjelasan dari kalimat sebelumnya. Itu namanya catatan. Wahuwa, dan yang dimaksud dengan khotimah, wahuwa yang dimaksud dengan khotimah atau kalimat yang disebut untuk menghubungkan maksud yang terdahulu itu adalah at-ta'alluqu, hubungan, min haitsu takmil, yaitu untuk menyempurnakan. Jadi keterangan yang lalu itu belum sempurna, maka dijelaskan, disempurnakan dengan khotimah. Wa ziyadatit taudih, dan menambah jelas. Sehingga penjelasan yang lalu itu akan tambah jelas dengan khotimah. Tadi kita sudah dapatkan informasi bahwa kitab ini dibagi menjadi 4 pasal dan
satu dan bermanfaat. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi fanfa'na bil barakatihi wadinal husna bihurmati Rabbi fanfa'na bibakati wadinal husna bihurmati wa amisna fil tariqati wa mu'afatim minal bidani ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin Rabbi yassir lana wa la tu'assir 'alaina bi'ilmi wa dini wa dunya wal akhirah ibadallah rijalallah agizuna li ajlillah wa kunu awna lillah sanadha bi fadlillah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.